Sebuah tragedi penganiayaan yang menimpa David Latumahina hingga sampai saat ini tengah menjadi sorotan yang terus diamati oleh publik. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan seorang anak pejabat Dirjen Pajak yang telah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut. Namun, setelah kasus tersebut beredar luas, Rafael Alun Sambodo yang merupakan orang tua dari Mario sang pelaku akhirnya secara terbuka meminta maaf lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Kendati demikian, sebuah upaya untuk mengunjungi David selaku korban yang kini tengah terbaring lemah nyatanya telah dilakukan oleh Dolvi Rompas selaku kuasa hukum Mario. Namun naas, upaya tersebut nyatanya justru menemukan jalan buntu sebab sang kuasa hukum dari pelaku justru gagal bertemu pihak keluarga. Lantas, benarkah upaya kuasa hukum Mario ditolak mentah-mentah oleh keluarga korban? Dan seperti apa pula kondisi saat ini David Latumahina setelah dikabarkan mengalami fase kritis di rumah sakit? Saya, Rafael Alun Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin untuk datang ya, jadi ya karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa kami datang hari ini. Kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Tidak ada penolakan, cuma mungkin belum saatnya. Ya, belum saatnya ya. Berarti tadi nggak ketemu sama siapa ya Pak? Belum, tadi karena mungkin belum bisa kita masuk ya, karena masih di ICU ya. Jadi pihak rumah sakit tadi mengatakan apa Pak detailnya? Tidak ada, dari rumah sakit tidak ada. Apa sebelumnya nggak ada koordinasi dengan pihak keluarga? Belum, memang tidak ada. Kami kan sebenarnya ini secara spontanitas kami datang ke sini, jadi kami tidak ada koordinasi sebelumnya. Memang kami tujuannya hanya ingin berdoa dan ingin menyampaikan permohonan maaf aja itu. Dan alhamdulillah David per hari ini ya, sekarang DCS pertama masuk 3, hari kedua sudah 6, hari ketiga 8, sekarang sudah 10 lebih bahkan. Ini saya kira sesuatu yang di luar kemampuan akal kita, dan pihak medis juga ada keder. Karena DNU itu selain usaha lahiriah medis, juga usaha batiniah dilakukan doa oleh kelompok dan keluarga Nahdien, terutama kalangan santri. Insya Allah jutaan santri yang selalu mendoakan David untuk segera kembali pulih dan sehat kembali. Dan mudah-mudahan Mata belum Pak? Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Alhamdulillah keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah pertanda yang sangat menggembirakan. Dan alhamdulillah keluarganya, ayahnya, ibunya, dan family-familinya semuanya sabar menghadapi semua ini. Insya Allah akan menjadi pahala tersendiri yang akan membantu David khususnya dan keluarga. Insya Allah akan menemui kebaikan nantinya, dan kami mengapresiasi kerja keras tim dokter yang sudah sejak awal secara sungguh-sungguh mengawasi terus-menerus perkembangan David, sehingga sekarang kondisinya sudah terlihat membaik. Ventilator sudah dilepas, kemudian diperkirakan dalam waktu dekat insya Allah tingkat kesadarannya sudah akan sempurna insya Allah. Kasus tindak kejahatan yang menimpa David Latumahina memang terbilang sangat keji bagi sebagian banyak orang. Tak pelak, profil sang pelaku yang terbilang masih muda kini tengah menjadi sorotan tajam akan profil Mario yang terus diamati oleh sebagian masyarakat.
Dengan adanya kasus ini, dukungan serta doa tak henti-hentinya menyertai David yang menjadi korban penganiayaan hingga membuat dirinya nyaris tewas atas peristiwa tersebut. Maka dari itu, kuasa hukum David, Jonathan Latumahina pun menegaskan akan mengawal kasus yang masih terus berjalan dan akan didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak, sebagaimana David yang terbilang masih di bawah umur. Lantas, tindakan apakah yang akan diambil oleh KPAI atas adanya kasus penganiayaan yang dialami oleh David yang masih berusia 17 tahun? Dan seperti apa pula dukungan yang terus mengalir di balik kasus keji yang dialami oleh David? Pada prinsipnya, proses tetap dijalankan. Meskipun ketika ada apapun yang terjadi dan pendekatan, tetap proses hukum tetap dijalankan. Karena ini negara hukum. Kenapa? Tidak dibenarkan oleh siapapun di negara Indonesia untuk melakukan suatu tindakan kekerasan dengan dugaan ancaman pembunuhan seperti begini. Sedangkan di sana ada undang-undang perlindungan anak juga. Nanti kita lihat, karena David ini kan umurnya baru 17 tahun 5 bulan. Aja tergolong di bawah anak di bawah umur. Kita semua menaruh perhatian yang serius terhadap kasus ini, terutama Ananda D, 17 tahun sebagai korban. Ini harus kita jalankan langkah-langkah pengawasan, karena tentu saja situasi yang viral, situasi yang menjadi perhatian publik ya, dan ternyata memang Ananda dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Nah, untuk itu KPAI merespon cepat dengan melakukan langkah-langkah pengawasan. Yang pertama, kami tentu menyampaikan koordinasi kuat dengan keluarga sesungguhnya apa yang terjadi dengan Ananda, dan ini tentu ingin kami lihat sebagai latar belakang ya. Nah, untuk itu KPAI merespon cepat dengan melakukan langkah-langkah pengawasan. Yang pertama, kami tentu menyampaikan koordinasi kuat dengan keluarga sesungguhnya apa yang terjadi dengan Ananda, dan ini tentu ingin kami lihat sebagai latar belakang ya. Iya, kalau menurut saya menjadi anak pejabat itu comes with a big responsibility, tanggung jawab yang sangat besar. Ada nama baik yang harus kita jaga gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jangan sampai privilege itu kita gunakan ke hal-hal yang nggak bagus. Misalnya abuse of power, menggunakan kekuasaan kita buat hal-hal yang negatif, apalagi sampai kekerasan fisik kayak gitu kan nggak bagus banget. Jadi menurut saya sih ditindak aja sesuai dengan hukum yang berlaku. Apapun itu ya pasti harus berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Apapun tindakannya gitu. Jadi Ya mereka dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sih. Ya, itu jelas. Sejak abad ke-17 ke-18 kita mengenal ada yang namanya boikot sosial sebagai upaya masyarakat untuk mengontrol perilaku-perilaku yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, untuk memberikan tanda kutip semacam hukuman sosial. Di era modern ini dikenal dengan istilah cancel culture, yang sayangnya cancel culture ini bisa berubah menjadi cancer culture, jadi menjadi budaya kanker yang artinya bisa mematikan. Kenapa? Ketika niat kita adalah memberikan pelajaran pada seseorang yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial dan masyarakat, ketika itu dilakukan dengan cara melakukan doxing misalnya, yaitu apa? Mengungkap semua kehidupan seseorang dengan menggunakan data-data pribadi mereka, itu sebenarnya bukan lagi sebuah tindakan yang tepat dan bijaksana. Dan dalam banyak hal ini bahkan bisa tanda kutip mematikan orang yang menjadi target dari boikot sosial atau yang disebut dengan cancel. Jadi cancel bisa berubah menjadi cancer. Nah, ini sesuatu yang tentu saja sangat disayangkan. Terlepas apakah orang yang menjadi target boikot sosial itu memang pantas untuk mendapatkan peringatan sosial, tapi cara-cara yang dilakukan yang ditempuh dengan tidak bijaksana. Gue ngelihatnya gini sih ya, apapun yang kita lakukan itu nanti bisa berdampak kemana-mana. Jadi bukan ke diri kita aja, tapi bisa ke orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kerabat kita, itu bisa terkena dampaknya. Karena sekarang peran media sosial itu sangat luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang itu dampaknya bisa kemana-mana. Jadi sebelum melakukan sesuatu,
cobalah dipikir berulang kali apakah ini menjadi dampak yang luar biasa untuk diri kita maupun orang lain ataupun keluarga kita sendiri.